Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai-santai di sini ya. Backgroundnya juga udah hijau-hijau. Hidup, pagar hijau, pagar hidup. Saya mau bahas kok nyelenting gitu di pikiran saya tentang sebuah kesetiaan. Gitu. Kita selama ini kan berpikir bahwasannya cinta itu segalanya kayak gitu kan. Ya sebenarnya nggak salah sih, cuman nggak mutlak. Karena kenapa? Karena dalam Islam pun cinta itu segalanya. Cinta kepada siapa? Kepada Allah. Dan semua cinta itu diatur oleh cinta Sang Maha Cinta dengan aturan Allah kayak gitu. Nah, itu cinta yang sejati gitu. Kita sekarang mau beranjak ke konsep kesetiaan. Oh, dalam Islam itu nggak ada konsep kesetiaan gitu ya. Oh, jangan salah. Kenapa? Karena dalam Islam itu boleh nikah lebih dari satu kan gitu. Sebenarnya gini, konsep kesetiaan dalam Islam itu jauh lebih berat daripada konsep kesetiaan di luar Islam. Saya yakin kalau orang benar-benar menerapkan konsep kesetiaan dalam Islam itu terasa berat. Kenapa? Gini, mungkin konsep di luar Islam yang namanya setia itu hanya punya satu pasangan kayak gitu kan nih. Pasangan yang dinikahi gitu. Tetapi mungkin di luar Islam itu tidak terlalu mempermasalahkan ketika laki-laki itu melihat orang lain kemudian tertarik kayak gitu. Itu mungkin tidak terlalu dipermasalahkan gitu. Tetapi dalam Islam konsep kesetiaan itu luar biasa. Walaupun mungkin dalam Islam mengenal konsep poligami. Tetapi dalam Islam itu konsep kesetiaannya itu adalah tidak menyentuh wanita. Kalau wanita berarti laki-laki ya. Kita fokus ke laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki ada poligami. Jadi dalam konsep Islam untuk laki-laki itu konsep setianya itu tidak menyentuh wanita yang tidak halal untuknya. Dan tidak melihat wanita yang tidak halal untuknya. Makanya kata Allah, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, tundukkanlah pandangan atau ghodul basor. Jadi sebenarnya dalam Islam itu konsep kesetiaan itu lebih berat, lebih menjaga gitu. Jadi dalam Islam itu tidak disebut setia sempurna ketika cuman hanya menggauli atau menyentuh istri sendiri. Sedangkan matanya itu jelalatan kemana-mana, sedangkan dia bersiul-siul godain wanita yang lain gitu. Mungkin kalau konsep kesetiaan yang kita sering pahami saat ini adalah hanya dengan satu pasangan gitu. Jadi suami punya satu istri, udah selesai sampai mati kayak gitu. Tapi kita tidak melihat bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari ada selentingan-selentingan salaman dengan wanita, menyentuh. Ini kan menyentuh walaupun salaman. Menyentuh wanita yang bukan haknya kayak gitu, terus melihat kayak gitu kan. Ngobrol tanpa ada keperluan yang urgen. Atau dalam Islam disebutnya berkholwat. Sedangkan dalam Islam itu konsep setia itu tidak boleh berkholwat, tidak boleh memandang yang bukan haknya, apalagi sampai selingkuh kayak gitu. Kok dalam Islam diperbolehkan menikah lebih dari satu? Nah, di situ uniknya Islam, hanya diperbolehkan menyentuh wanita-wanita yang halal buat dia yang sudah dihalalkan. Maka kalau mampu ya silahkan mau poligami, kalau nggak mampu ya sudah monogami. Tetapi konsep kesetiaan ini tetap sama, mau monogami mau poligami, tetap tidak boleh menyentuh wanita lain dan tidak boleh memandang wanita lain, tidak boleh berdua-duaan tanpa orang lain, tidak boleh berbicara tanpa ada keperluannya, hak seperti itu. Jadi konsep dalam Islam itu benar-benar berat tentang kesetiaan. Jadi jangan menganggap bahwasannya dengan diperbolehkannya konsep poligami dalam Islam, setia itu nggak ada gitu. Justru dengan seperti itu, laki-laki itu dikurung dalam ruang lingkup yang benar-benar ketat dan hanya boleh menyentuh, melihat, berdua-duaan, ngobrol asik itu hanya dengan istrinya atau istri-istri. Jadi jangan lagi berpikiran bahwasanya dalam Islam itu tidak ada konsep kesetiaan. Tetapi konsep kesetiaan dalam Islam itu diatur oleh Allah, diatur oleh syariat Allah, cintanya juga diatur oleh Allah,
Dan di sini Allah telah menciptakan manusia dengan seadil-adil dan sesempurna-sempurnanya agar bisa mengemban semua perintah Allah, syariat Allah, termasuk setia kepada pasangan. Jadi setialah hanya karena Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.